negara Israel dari pintu utara di kota Haifa. Kota Haifa ini masih jauh ya dari Gaza yang berada di bagian selatan yang sering terjadi sengketa. Saya sih ngerti kalau Israel itu udah negara maju, tapi nggak nyangka juga kalau fasilitas dan infrastrukturnya semaju ini. Jalan-jalan lebar dan juga gedung-gedung bertingkat. Israel yang kita kenal sebagai negara Yahudi, ternyata populasi penduduk beragama Yahudi mereka hanya 70%. Sedangkan Islam menempati peringkat kedua dengan 20%, sementara 10% lainnya berisi dari Kristen, Katolik, dan juga sekte-sekte dari agama yang lain. Nah, kuil keren yang ada di atas sana, jelas saya pikir kuil dari agama Yahudi dong, karena mayoritas agama di sini adalah Yahudi. Ternyata itu adalah kuil dari agama Bahai, yang bahkan pemeluknya aja nggak ada 1% acan. Agama Bahai berasal dari Persia sebagai cabang dari Islam Syiah. Pendirinya adalah Syed Ali Muhammad yang kemudian dihukum mati oleh pemerintah Ottoman dan jenazahnya dibawa ke Israel dan dimakamkan di Gunung Karmel, yaitu lokasi tempat kuil Bahai ini berada sekarang. Menurut papan nama yang ada di sini, bundaran ini disebut UNESCO Square untuk toleransi dan perdamaian. Saya cari-cari juga nggak jelas asal-usulnya kenapa dinamakan demikian. Tapi kalau Bahai Garden sendiri merupakan UNESCO World Heritage Sites atau warisan kebudayaan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Hello. Hey, my passport. This way. So, Security check. Just ask you no eating, no smoking, no chewing gum inside the garden. okay. Okay. Is your bag? Thank you. Jalan ke atas ternyata ditutup pagar. Dan setelah saya periksa ternyata jalur ini hanya untuk akses turun. Penasaran juga gimana caranya bisa sampai ke atas sana ya. Nanti kita cari tahu. Karena penasaran gimana caranya sampai ke kuil di tengah-tengah taman itu, akhirnya saya tanya-tanya sama penjaga gerbang yang di pintu masuk. Ternyata untuk sampai ke sana kita atau pengunjung biasanya naik bis wisata ataupun taksi lalu di drop di atas puncak sana. Dan setelah itu turun dengan anak tangga sampai ke kuil itu. Kuilnya berada di tengah-tengah. Jadi pas di tengah-tengah antara puncak gunung dan tempat tadi kita masuk. Gerbang pintu masuk di atas sana dibuka sampai dengan jam 5 sore. Dan sepertinya ini udah terlampau sore, kayaknya nggak sempat untuk ke sana. Saya lebih milih untuk explore kota Haifa ini aja. Yuk, cabut. Berjalan di jalanan kota Haifa ini
nggak jauh beda dengan jalan-jalan di negara Eropa lainnya. Hanya saja nama jalan ataupun pelang-pelang lainnya menggunakan 3 bahasa atau 3 abjad, yaitu abjad Ibrani, abjad Arab, dan juga abjad Latin. Dari atas sini kita bisa lihat ke bawah, ada seperti kapal selam dan juga peralatan-peralatan tempur angkatan laut. Mungkin itu museum angkatan laut. Dan jalanan ini sepertinya menuju ke arah pantai, dan terlihat di sana ada kereta gantung. Kayaknya pengen juga nih naik kereta gantung. Nanti deh kita lihat. Lokasi kita sekarang ini adalah persimpangan dari 2 jalan tol. Di atas sini juga jalan tol, di bawah sana juga jalan tol dengan masing-masing 2 jalur. Ada juga jalur kereta api di bawah sana. Kita yang cuma dengar berita tentang Israel itu biasanya tentang perang-perangan aja ya. Gak nyangka kalau mereka bisa membangun negara hingga sebesar ini. Lokasi terminal kereta gantungnya jelas di atas bangunan ini. Cuman pintu masuknya saya udah berputar-putar berapa kali nggak ketemu juga. Di sini ternyata pintu masuk menuju ke stasiun kereta gantung. Penandanya kecil banget dan nyempil di antara restoran-restoran. Dan akhirnya sampai di sini dulu saya sudahi part pertama dari video perjalanan saya di kota Haifa. Video selanjutnya, apakah kita akan naik kereta gantung atau enggak, tergantung dari harga tiketnya, mahal atau enggak. Saksikan ya. Sampai jumpa.